Lu tau gak yang kemarin Kangkung Sore tuh yang lagi rame? Bayam sore. Bayam Sore. Nah, Kan dia ngomong kalau lu punya uang lu punya kuasa. punya duit, lu punya kuasa. Gue setuju. Iya, fakta. Yang tainya gue nggak setuju. Iya. Mm. Soalnya kenapa bikin rame itu dan mungkin orang merendahkan ya Iya. si Kangkung Sore itu karena yang ngomong dia. Hmm, Coba yang ngomong kayak misal Cristiano Ronaldo. bisa atau Nah, mungkin itu yang ngomong kayak gitu budayawan atau siapa gitu Ju gitu. Tejo gitu ya. Iya. Pasti orang dengar. Emang sering kita kayak gitu, gue ngerasa kayak eh kita baru dengar ketika kita menjadi siapa-siapa. Padahal kan sebenarnya cara Tuhan atau cara semesta berkomunikasi kan lewat mana aja ya media. Iya Asik. kan? Ya menurut gue sih harusnya sih ya. Tapi ya gimana emang lu sadar, oh nih semesta nih lagi komunikasi nih sama gue. Ya lihat bahasa banyak sih medianya. Misalnya kita lagi nyantai gitu terus kita lihat medsos kayak di YouTube Short gitu atau mungkin di TikTok kan ada aja quotes yang masuk kan. Dan ketika kita baca ternyata ngena ya menurut gue itu cara tuh semesta komunikasi sama kita ingetin bisa Jadi, juga lewat lagu. tapi emang apa kalau lu pengen ngomong sesuatu tentang kehidupan ya Hmm, dan orang pasti akan nangkep omongan lu sih emang gue rasa lu harus ada dikenal emang. Kalau lu cuman orang yang nggak dikenal mah cuman alah tak apaan sih nih gitu kan. iya, gue ngelihat ya media yang diajak ngobrol sih kalau misalnya yang Bayam Sore itu ya dia kan ngobrol sama temen-temennya ya. Hmm. Kayak lebih ke kayak kita nongkrong kayak gini nih yang ngobrol ya menurut gue ya wajar-wajar aja dia ngobrol kayak gitu toh dia juga nggak berpikir itu akan untuk menjadi konsumsi umum, dia Iya cuma sih. ngelampiasin apa yang di dalam hatinya. Lain hal kalau lu ngomong di seminar ya betul ya lu harus punya ya lu siapa Kalau dia udah rekam dan upload ke YouTube berarti dia harus sudah tahu kalau itu bakal jadi konsumsi umum. ya tapi Hmm. kan dalam keadaan dia nggak expect aja mau ya Lah expect viral. dia nggak expect viral dia cuma sekedar ngomong sama teman-temannya ya ya dan gue juga suka mungkin mungkin juga bisa kalau kita ngeliat dari sisi sampingnya caranya mereka untuk melampiaskan bukan melampiaskan untuk memperpanjang komunikasi itu lewat komedi kali ya. Contoh. Contoh ya kayak gitu, ngeparodiin omongannya, dia gak bercanda. Oh iya iya. Menurut gua, walaupun orang ya sebagian kecil yang ngeh itu omongannya betul ya. Ya menurut gua ya mungkin itu juga cara untuk menyebarluaskan. Kalau misalnya dia nggak terlalu viral mungkin ya udah ingin lalu aja kayak jadi denger ngomong abang-abangan lagi di tongkrongan aja. Tapi omongan obrolan kayak gitu mah keluar kalau udah ini aja, apalagi kalau laki ya. Iya. Udah jam 1 pagi, jam 2 pagi, nongkrong di mana, malas pulang. Ah itu yang kayak obrolan gak jelas kayak gitu tuh, Nah bukan iya. aja sih. Obrolan apa? Kehidupan yang tak tentu arah itu tuh yang keluar tuh. Ya biasanya tuh yang di porsi-porsi, biasanya kan kalau ada ini ya, ada tampilannya. Di awal tuh masih ngakak gede-gede banget tuh, masih ngeceng-ngecengi. Yang kedua atau enggak yang masih awal-awal, terus yang kedua tuh mulai keluh kesah tuh keluar kayak gue di kerjaan kayak gini lagi, gue di sekolah kayak gini lagi, gue sama teman gue kayak gini lagi. Ntar baru di ujungnya tuh, baru deh tuh Iya. cara apa? Apa kita ngomong melihat kehidupan. Ya, ini Gue kan? pernah sama teman gue nongkrong di sini nih, Hmm. ngobrol berdua. Jadi rumah gue kan deket, ini kan pohon mangga nih, Iya. pohon mangga. Nah, emang sering ada musang tuh, Nah, sering ada musang. Jadi kalau ada musang tuh serak serok serak serok serak serok. nah, Gue juga udah tahu, wah ini musang nih. Kalau kalong kan beda ya. iya. Juga ada satu momen kita lagi diem berdua, terus musang ini agak-agak rusuh nih. Hmm. Di situ kita berdua ngeliat ke atas, langsung tuh tiba-tiba sok 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 sok, sok. Gue langsung berdiri kan, gue langsung berdiri, gue refleks ngambil ngambil sendal, gue masuk ke dalam rumah. Terus temen gue begini dong, gini,
Dia persoalan diri dia lebih ikhlas punggungnya digaruk. Yang penting nggak mukanya kali. Cun. Kan ngerinya tuh musangnya dari atas tuh nyamber kita, saat datang sini, wah abis tuh dia berantem apa gimana gitu kan. Gue juga berlindung di balik pintu dengan sendal di tangan, tapi nggak gue sikat. Orang musangnya ke belakang, bukan ke ini. Itu banyak momen-momen juga yang sebenarnya Hah? tidak terduga. Itu seperti kehidupan. Seperti kehidupan. Tapi gue tanya, itu kejadiannya malam apa? Malam kan pasti. Udah menjelang ke dini hari kan? Jam 12 siang sih lagi terik-teriknya tuh. Buset, keren juga tuh musang berani nampakin siang. Pasti di dalam obrolan itu ada terselip yang kayak gini nih, obrolan-obrolan Pekerjaan gitu dia ya. atau ngobrol kehidupan. Yang kalau misalnya lu upload, lu share, orang lain apa sih? Kalau orang lain yang nggak tahu, Iya. ya kan? Nah, itu biasa kalau obrolan malam kayak gitu. Apalagi lu udah terganggu sama ke distract sama yang lain, berarti lagi serius banget itu. Serius. Ah, Iya sih. ya kan distract itu. Gue juga kok seneng ngobrol-ngobrol kayak gini tentang kehidupan. Tapi kalau biasanya diawali lebih banyak tuh yang kayak ngebahas tentang kawan. Kawan dari kenapa tuh? Gosip. Iya gosip. Hmm. Terus dari gosip tuh digali. Kenapa sih disampaikan melakukan hal itu? Nah itulah baru masuk tuh. Soalnya kalau gua nggak ngobrol sama lu, gua ngosipin lu, dan itu gosipnya yang gua nggak bisa ceritain ke lu. Iya nggak apa-apa. Soalnya gua ngerendahin lu. Tapi emang gitu siklusnya. Hari ini ngobrol, terus besok dikatain nih yang diajak ngobrol. Nah besok muter-muter kayak gitu-gitu lagi. Iya sih. Iya kan? Tadi gua nggak mau terlalu gimana gitu sama orang, takut diomongin. Ah iya. Tetap sesuanya ada batasannya. Nggak terlalu sering muncul aja diomongin. Terlalu sering muncul diomongin. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita diomongin. Nah iya. Semua kok selama kita masih hidup ya pasti diomongin lah. Lu baru lahir aja diomongin. Dia udah lahir nih. Udah mati pun. Ah dia dulu hidupnya nih. Pasti tetap dibahas kan? Iya makanya. Nah. Berarti hidup itu adalah soal omongan. Hidup itu adalah hanya kepingan. Iya. Tapi tidak hanya kepingan. Hidup itu penuh dengan omongan orang, itu aja sih pasti. Kita sering di rumah tetangga, wah kayaknya nganggur nih. Misal kita sering kerja nih, wah ini parah banget, jarang di rumah nih, nggak bantuin orang tuanya gitu. Susah, makanya gue udah pusing, gue udah pengen mandi pakai kopi aja lah, gue udah bawa nih. Emang, tapi emang hal yang kayak gitu nggak bisa dijawab. Hal yang datang, pertanyaan apa nggak bisa dijawab, dibuktikan pun salah. Jadi Iya. emang dijalanin aja. Kita ngebuktiin segede apapun prestasi kita. Kayak kayak tembok mulus. Tapi kan semakin kita lihat ada yang coel dikit, kita merasa terganggu sama coelannya. Nah kayak gitu juga orang ngeliatin kita, tetap diperhatiin mana titik Iya. salah. Apalagi misalnya yang sekarang naik nih, terus yang dulu satu alma mater sama dia, satu angkatan, dia mah dulu di kampus mah nggak aktif, dia mah cupu, dia mah gini gitu. Ya terus lu kenapa kalau dia di situ ngoceh? Nah itu. Itu loh yang aneh. Kadang ketika kita nganggur, pengennya seringnya ngeliatin temen yang udah dapat kerjaan, wow kapan ya gue kayak dia nih dapat gaji tetap. Bila kita dapat gaji tetap, kapan ya gue bisa nyantai-nyantai di rumah nih kayak si ini nih yang masih nganggur. Itu emang susah. Ya namanya juga masih hidup, selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue soalnya lebih suka rumput sintetis. Kalau rumput Jadi kagak perlu siram ya. iya, gue pernah tuh main bola tuh. Karena rumputnya bukan rumput sintetis kan. Dia lagi main bola, set,
Botnya gede, gue masuk ke ilalang gitu. Wah, gue di mana nih? Padahal di lapangan bola. Jadi emang gawang itu depannya emang ilalang. Terus kita buka set baru ketemu kiper. Ah, gitu. Oh itu ngeri bang. Itu permainan bola yang ngeri. Kalau ketemu kiper, puji Tuhan. Lu tiba-tiba ular. Iya, Apa makanya. kamu terbalik lu? Kayak sering yang udah masuk situ nggak balik-balik. Nah, Udah ketahuan. nah, Udah ini ke dunia lain. nah itu. Sekarang stadionnya udah nggak ada tuh. Nggak, pada saat itu tuh harusnya udah dihancurin. Orang ngeri banget main kayak Iya, gitu. makanya itu kan Iya. last match pertandingan terakhir. Ilalang tuh, lapangan ilalang. Last match lapangan di Lalang. Nah, itu. Nah, kita kembali ke topik awal. Kan lo ngomong semua yang berkaitan itu tergantung siapa yang ngomong. Iya. Pernah nggak sih lu merasa bahwa lu dengar nasihat orang, oh bener nih omongan nih. Tapi sering orang ngelihatnya, diomongin nih yang ngasih nasihat nih, apa sih dia? Kayak dia siapa aja sih? Padahal sebenarnya omongannya itu betul, nggak ada salahnya. Ya. Perlu. Kenapa gua? Iya, nggak maksud gua. Iya, ya iyalah pastilah. Apalagi kalau misalnya orangnya belum, menurut gua belum nggak berkompeten untuk ngomong ini gitu. Misalnya lu masih muda nih, ya di bawah 30 lah atau masih 30, lu belum merasain, menurut kita, menurut gue tuh lu belum terlalu merasakan asam garam kehidupan lah, tapi lu udah nasehatin orang tuh kayak lu tuh udah hidup 60 tahun gitu loh. Oh iya Lu iya. ngelewatin semuanya gitu. Menurut gue agak apaan sih ini? Sama gue nggak suka orang yang kayak gini nih, misalnya dia udah lebih tua dari kita ya, terus dulu gue gini nih, zaman gue mah lebih parah dulu gue mah, lu mah enak sekarang lah, gue dulu mah kayak gini-gini. Ya bodo amat. Itu setelah gue lihat ya, dia tuh nggak pernah move on dengan hidupnya. Iya, Orang yang kayak gitu. dulu gua, sampai ada akhirnya di titik bahwa berarti lu gagal. Orang maksud gua gagal tuh kalau lu berhasil lu nggak pernah bicara dulu. Lu pasti bicara. Tapi ada tapinya. Kalau kita misalnya ngomong sama kakek kita yang udah pensiun, dulu zaman kakek ini. Berarti kan pertanyaan dimulai dari kita. Zaman kakek dulu bagaimana? Yang tiba-tiba ngobrol kayak gini. Kok kamu kayak gini? Dulu tuh saya gini. Nah itu kan gak enak, iya kan? Kalau cara yang gue bilang tadi, secara semesta ngingetin kita tuh dari mana aja. Mau dia lebih muda, mau dia lebih tua. Kadang kita mungkin usia mungkin lebih tua ya. Tapi orang yang lebih muda dari kita mungkin perjalanannya lebih. Ya makanya kan beda-beda. Gue sering tuh kalau semesta lagi mengingatkan, misalnya pagi-pagi baru bangun, kan masih ada angin-angin pagi, gue ke depan ngopi, terkena angin, sepoi-sepoi, angin-angin pagi kan. Akhirnya gue diingatkan oleh angin, gue harus boker nih. Nah, perutnya udah ini kan, udah kontraksi, jadi gue diingetin oleh angin gitu. Kalau gue terakhir tuh sama teman gue ada barengan, ya umur beda tipis lah, orang gue sepantaran gitu ya. Tapi yang gue ingat sampai sekarang tuh sama dia punya pengalaman ya cukup besar lah, cukup jauh dari gue, walaupun umur kami sepantaran tapi cukup jauh. Dia selalu ingetin gue nanti kalau misalnya lu udah dapat pekerjaan, bagaimana pekerjaannya, udah bersyukur aja. Emang kayak gitu cara Tuhan, kalau misalnya hari ini lu dapat dikit, tapi emang kebutuhan lu masih dikit dan Tuhan ngasih dikit. Kalau lu udah dapat tapi lu yang nolak, saya nggak kuat, kayaknya saya nggak di sini deh bidangnya. Ya nggak apa-apa, ya berarti lebih baik jujur. Iya. Nah, berarti baik jujur. Kalau dia juga nggak ngomong kalau lu nolak, ketika lu dapat, dan mungkin berarti itu ada persetujuan dari gua dong. Nah, berarti kan sama-sama nyaman tuh. Iya. Lu dapat ya bersyukur aja gitu. Itu yang selalu gue dengar, bersyukur aja Jar, kata dia. Nanti kalau lu udah dapat, udah merasa pas, tuh bersyukur gitu. Ya kalau misalnya lu nolak karena lu merasa nggak pas, gue jauh lebih menghargai ya, akhirnya orang kayak gitu berani jujur. Berapa banyak orang akhirnya pergi di tengah-tengah nggak berani jujur kalau dia merasa sebenarnya gue nggak pas nih. Tapi kalau dia nggak berani jujur karena keadaan, ya bisa, tetap bisa kan. Kita juga melihat ada orang terkepaksaan, makanya nanti di perjalanan dia sering bersungut-sungut atau ngedumel, ya itu ya
mekanisme atau hal yang manusiawi sih ya. Nah, tapi kan kita manusia juga punya cara sendiri untuk mempertahankan diri kita kan. Setiap orang walaupun dengan cara Dari yang serangan berbeda, gaib. apapun itu sih. Kalau lu Hmm. mempertahankan diri dari serangan goib gimana? Gua dengar omongan Ki Joko Bodo ketika lu ada serangan goib, lu penuhi pikiran lu Dengan dengan apapun lu pikir ya, jangan berpikir misalnya jangan berpikir porno juga, maksudnya berpikir dengan ya lu sudah berhayal, lu senang ya bikin rangkaian kan kita sering gue ya secara manusiawi itu sering merangkai pikir cerita-cerita lucu di otak gua yang akhirnya kayak gue ketawa sendiri gitu loh. Mungkin dikira orang emang alik ya, tapi nggak ada orang gila yang setahu gue tuh. tapi kan lu ini lagi serangan goib nih. Yang di pikiran lu udah pasti, aduh setan nih. Gimana bisa? Lu lagi ada serangan goib, tiba-tiba pikiran lu mikiran lucu. Kalaupun nggak lucu, lu kan kita sama-sama beragama nih, pasti ada. Iya, di samping itulah, itu mah udah pasti. Iya, kalau sampai kayaknya nggak ada lagi, apalagi bang lu hadepin, lu tonjok juga hilang, apa dong? Pasti lu putar balik badan cari jalan keluar tercepat, bertemu keramaian, ya kan? Iya lu ada saran gue. Kalau gue kenalan sih, Yakin? yakin gue kalau di rumah sendiri ya. Iya. Kalau di tempat lain sih gue Kita anggap di tempat lain aja, di kandang sendiri. Gimana? ketemu serangan goib nih di gang nih. Tiba-tiba ada setan gitu kan. Gue juga, wih, gimana nih kan, bingung kan. Terus gue gini-gini ya. Kita joget balik sama dia. Iya. Joget. Kan setan juga pocong gitu ya. Ngapain ini orang nih? Akhirnya dia balik lagi ke atas. Gitu, Jer. Itu situasi gang ini ya sempit ya. Jadi gini nih. Pocongnya kan juga nggak bisa nih. Gini. Nah, gue di ujung. Jadi agak ini tembok. Gue gini. Pocongnya juga kan agak dikit. Iya. Gitu. Enggak lah, pocong gini ya. Terus tiba-tiba terbang. Enggak, keadaan kayak gitu kan. Ini harusnya lu manusia kan takut ya. Terus lu sama pocongnya kayak kayaknya alik dia nih orangnya udah gila-gila aja deh. Terus ikut joget berdua gitu. Siapa tuh viral. Kan kalau lagi kayak gitu pasti ada aja yang ngerekam. Itu berarti lu gak sendiri serangan Bukan, gaibnya. misalnya warga belum tidur, rekam dari atas. Keberanian, Seorang pemuda mengajak joget pocong. iya. Seorang pemuda ngajak joget pocong, bisa itu. Pocong joget-joget. Itu baru pocong. Gimana kalau misalnya kayak gitu terngesot. Misalnya gue udah kayak gini nih, dia mau deket nih, makin esok udah kayak gini, gue kayak gini akhirnya. Jadi gue nggak ngeliat dia kan, Iya. gue nggak ngeliat dia. Terngesot tuh, kok gue nggak ngeliatin dia? Terus balik lagi ke atas. Susternya baperan banget tuh gue diliatin ya. Gitu. Lu deh, kalau lu gak liatin ngerayap di kaki lu. Lu sedih banget. Lu udah ngeliatin gue. Lu lagi PDKT lu. Bisa nih, lagi boker nih, saya pakai HP. Boker. Video susternya tuh di depan pintu, gini. Lu ngapain? Masih kenceng-kencengnya nih perut nih. Gimana ya? Pasti teriak, pasti gue ngomong jorok. Teriak anjing. Tuh, itu kan kenceng tuh. Iya sih. Zure. Bingung tuh. Langsung set. Nah, tindakan kedua yang paling berbahaya. Menentukan dampak ke depannya. Maksudnya? Satu. Kalau lu cebok, tuh makin dekat. Kalau lu nggak cebok, di luar kebauan. Iya. Nah, itu tindakan-tindakan mana yang paling bijaksana yang lu ambil. Nah, kalau keadaan kayak gitu gimana? Nih, kalau misalnya lu nggak cebok nih, gimana kan, Bas? Ya. Tapi kalau lu cebok, tuh suster makin deket. Iya sih. Gimana? Kalau gue sih solusinya selagi main boker nih masih kenceng-kenceng ya, ada suster gitu, astagfirullahaladzim, gitu kan, tinggal gue bilang aja, maaf saya nggak sakit gitu. Nah langsung lagi ke atas lagi dia. Suster, bos tahu.
Gue tahu dia emang dulu, tapi dia pas hidup dia udah jadi jelmaan setan ya. Mana dia peduli lu sakit atau kagak? Kalau mengganggu aja. Kalau dia masih hidup iya, kagak salah. Oke, kembali lagi. Kembali lagi Apa? yang tadi, siapapun yang berbicara, bukan. Omongan orang berdengar tergantung siapa yang berbicara. Ya. Apakah kalau yang berbicara itu seorang presiden, otomatis kita akan mendengarkan dan mengaplikasikan? Bisa. Nggak selalu. Biasanya pemimpin ini, saya dia ngomong, emang kita sebagai masyarakat nggak langsung melakukan bikin, enggak. Dia pakai alat dia, maksa kita untuk melakukan. Contoh, corona kemarin. Stay at home. Kalau cuma dia ngomong nggak memaksa pakai alat, kita masih berkeliaran. Iya, benar. Iya kan? Iya. Dan omongan dia itu titah. Kalau corona kemarin, presiden nggak ngomong. Yang ngomong misalnya, wortel pagi. Masyarakat, ayo stay at home. Ini penyakit parah ini, pakai masker. Masyarakat dengar nggak? Enggak. Karena yang bukan ini kan? Bukan wewenangan. Iya. Dan dia juga ngomongnya di depan kaca di kamar. Apalagi itu kalangan sendiri itu namanya. Cuman kan kalau misalnya kembali yang cerita Bayam sore itu kan, maksud gue tuh ketika dia memberi pesan yang baik. Gitu. Kalau ini presiden kan memberi kebijakan yang paling tepat dalam satu keadaan. Dia ini cuma nasihat aja, ngasih tahu. Dan itu juga pemikiran dia. Itu pun pemikiran dia. Kan kita nih selama kita hidup di dunia itu yang paling bebas itu cuma pikiran. Kalau tindakan kita semua diatur oleh hukum kan? Iya. Keren tuh. Kebebasan pikiran belum tentu kita terbebas dari corona virus. Iya. Tapi kalau kita bertindak bisa jadi itu akan menjadikan kita corona. Hukum kan hanya menindak tindakan. Pikiran ngomong enggak. Kalau pikiran semua ditindak, banyak yang masuk penjara. Niat Kan dilihat dari tindakannya dulu. Coba cerita, misalnya pembunuhan berencana. Dilihat dulu, lu ngambil pisau dulu, atau emang pisau itu udah di tangan lu. Nah, di situ baru ketahuan niatnya kan.